Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Sunan Gunung Jati atau yang dikenal dengan Syarif Hidayatullah, penyebar agama Islam di Indonesia. Sunan Gunung Jati atau lebih dikenal sebagai Syarif Hidayatullah adalah salah satu seorang dari Wali Songo. Ia dilahirkan tahun 1448 Masehi dari pasangan Sayyid Abdullah Umdatuddin dan Nyai Rara Santang, putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran yang setelah masuk Islam berganti nama menjadi Syarifah Muddaim. Sayyid Al-Kamil atau Sunan Gunung Jati dan lebih masyhurnya Syarif Hidayatullah adalah Sultan Cirebon yang pertama, masa jabatan dari 1482 hingga 1568. Tumenggung Cirebon, masa jabatan 1479 hingga 1482. Adapun Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448 dan meninggal dunia pada tanggal 19 September 1568 di Kesultanan Cirebon. Makam Astana Gunung Sembung. Agama Islam, pasangan daripada Nyai Ratu Dewi Pakungwati dan Nyai Ageng Tepasari. Memiliki seorang anak, satu Pasarean, dua Ratu Ayu Wulung. Orang tua Sayyid Abdullah Umdatuddin nama ayah, dan nama ibunya adalah Rara Santang Syarifah Muddaim. Denominasi yaitu adalah Sunni, dikenal sebagai Wali Songo. Pemimpin Muslim pendahulu Maulana Muhammad Ali Al-Akbar, penerus Pangeran Pasarean Cirebon. Syarif Hidayatullah sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi, yang kemudian dengan dukungan Kesultanan Demak dan Pangeran Cakrabuana atau Arya Lumajang, ia dinobatkan menjadi Tumenggung Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Beliau juga menikahi seorang syarifah bernama Nyai Ageng Tepasari, putri Ki Gede Tepasana Lumajang, yang menurunkan sultan-sultan Cirebon dari pernikahan tersebut. Maka Sayyid Al-Kamil atau Syarif Hidayatullah mendapat sebutan Syarif Hidayatullah. Nama Syarif Hidayatullah kemudian diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta di daerah Tangerang Selatan dan Banten. Sedangkan nama Sunan Gunung Jati diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri di Bandung, yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lahir di Mekah Al-Mukarramah dengan nama Syarif Hidayatullah tahun 1448 Masehi. Ibunya bernama Nyai Rara Santang
binti Prabu Siliwangi. Nyai Rara Santang pergi haji ke Mekah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Selama tinggal di Mekah, ia nyantri di Syekh Bayanullah, adik Syekh Datuk Al-Kahfi. Syekh Datuk Al-Kahfi adalah ulama asal Mekah yang menyebarkan Islam di Cirebon. Nyai Rara Santang dan kakaknya berguru kepadanya, dan gurunya tersebut yang memerintahkan untuk segera menunaikan ibadah haji di Mekah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Di Mekah, Nyai Rara Santang menikah dengan Syarif Abdullah Al-Hashimi, yang kemudian setelah menjadi sultan bergelar Sultan Maulana Umdatuddin Al-Hashimi. Ia menguasai wilayah Bani Ismail di Mesir dan Bani Israel di Palestina. Nyai Rara Santang kemudian mendapat nama baru, yakni Syarifah Mudaim, dan tinggal di Mesir bersama suami dan anaknya. Ketika berumur 20 tahun, Syarif Hidayatullah pergi ke Mekah dan nyantri di ulama-ulama Mekah. Setelah itu ia pergi ke Nusantara. Ia mampir di Gujarat, lalu ke kerajaan Samudra Pasai. Di Samudra Pasai ia nyantri di Sayyid Maulana Ishaq. Dari Pasai ia berlayar menuju Banten. Dari Banten kemudian menuju Surabaya untuk nyantri di Sunan Ampel. Setelah beberapa lama, barulah ia diperintahkan menemani pamannya di Cirebon untuk menyebarkan agama Islam. Ia membangun pesantren di daerah Gunung Jati. Kemudian ia dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Paragraf di atas adalah kisah Sunan Gunung Jati yang diambil dari manuskrip Carita Purwaka Caruban Nagari dari mulai pupuh 12 sampai 17. Manuskrip Carita Purwaka Caruban Nagari adalah sabah kitab yang ditulis oleh Pangeran Arya Cirebon pada tahun 1720 Masehi. Silsilah yang pertama Nabi Muhammad SAW. Kemudian diteruskan dengan silsilah yang lainnya. Kemudian turun kepada Husain Asy-Syahid, kemudian Ali Zainal Abidin, kemudian turun kepada Muhammad Al-Baqir, kemudian turun kepada Ja'far As-Shadiq, kemudian turun kepada Musa Al-Kazim, kemudian turun kepada Ali Ar-Ridha, kemudian turun kepada Muhammad Al-Jawad, kemudian turun kepada Ali Al-Hadi, kemudian turun kepada Ja'far Az-Zaki, kemudian turun kepada Ali Al-Ashyar, kemudian turun kepada Abdullah At-Taqi, kemudian turun kepada Ahmad, kemudian turun kepada Mahmud, kemudian turun kepada Muhammad, kemudian turun kepada Ja'far, kemudian turun kepada Ali Al-Muayyid, kemudian turun kepada Sayyid Hasan Jalaluddin Al-Bukhari, kemudian turun kepada Ahmad Al-Kabir, kemudian turun kepada Makdum Husain Jalaluddin An-Naqawi, kemudian turun kepada Mahmud Nasiruddin, kemudian turun kepada Husain Jamaluddin Al-Akbar, kemudian turun kepada Ali Nuruddin, kemudian turun kepada Abdullah Umdatuddin, kemudian turun kepada Sultan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati II Cirebon.
Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati berpulang ke rahmatullah pada tanggal 26 tahun 891 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 September tahun 1568 Masehi. Tanggal Jawanya adalah 11 Krisna Paksa bulan Badramasa tahun 1491 Saka. Sunan Gunung Jati meninggal dalam usia 120 tahun. Tahta Cirebon lalu diwarisi oleh cicitnya Zainul Arifin yang naik tahta di usia 23 tahun dengan gelar Panembahan Ratu. Syarif Hidayatullah kemudian dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati oleh warga Cirebon karena ia dimakamkan di komplek pemakaman Bukit Gunung Jati yang sekarang dikenal dengan nama Astana Gunung Sembung. Itulah kisah singkat daripada sejarah Sultan Maulana Syarif Hidayatullah Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.